Bilangan real adalah bilangan yang digabungkan dari bilangan rasional dan irasional. Bilangan real. Bilangan real terbagi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional bilangan yang hanya ditulis dalam bentuk pecahan. Semua bilangan bulat, bilangan real dapat di dalam bentuk pecahan. Nah, contohnya bilangan rasional itu 3/4 atau 7/4 juga bisa. Bilangan rasional adalah semua bentuk pecahan. Nah, sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dituliskan dalam pecahan. Dalam bentuk pecahan. Bilangan irasional itu adalah kebalikan dari bilangan rasional. Contohnya, bilangan irasional itu adalah contoh bilangan irasional. Contohnya itu cuma akar 3 ataupun alfa. Real digabungkan dari bilangan rasional dan irasional. Nah, sekarang kita membagi bilangan rasional. Bilangan rasional itu dapat terbagi dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu contohnya adalah negatif 3, negatif 3 dan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat juga dapat dibagi 3. Yang pertama itu adalah bilangan bulat negatif. Yang kedua itu adalah 0. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif disebut juga dengan bilangan asli. Ini dia. Nah, contoh dari bilangan bulat negatif itu contohnya dengan negatif 2, negatif 4, negatif 6, dan seterusnya. 0 itu yaitu 0. Bilangan bulat positif atau bilangan asli itu dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan real ada urutan bilangan realnya. Nah, sifat-sifat urutan bilangan real itu yang pertama itu trikotomi. Nah, dimana jika X dan Y adalah bilangan real, maka salah satunya dapat ditentukan dengan berikut. Jika X lebih kecil daripada Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih besar daripada Y. Nah, contohnya gini. 2 lebih kecil daripada 5, atau 2 sama dengan 2, atau 5 lebih besar daripada 2. Nah, contoh yang lainnya ada juga. Kita bikin 5 lebih kecil daripada 7, atau
5 sama dengan 5 atau 7 lebih besar daripada 5. Urutan yang kedua yaitu transitif, dimana jika X lebih kecil daripada Y dan Y lebih kecil daripada Z, maka X lebih kecil daripada Z. Nah, contohnya itu adalah 6 lebih kecil daripada 8 dan 8 lebih kecil daripada 10, maka 6 lebih kecil daripada 10. Kan di sini lebih kecil kan 6. Pas kan 6 lebih kecil daripada 8 dan 8 lebih kecil daripada 10. Nah, maka 6 lebih kecil daripada ketiga yaitu penambahan. Di penambahan Y X lebih kecil daripada Y, maka X tambah Z lebih kecil daripada Y tambah Z. Contohnya gini. 2 lebih kecil daripada 4, maka 2 tambah 2 lebih kecil dari 4 tambah 2. 2 tambah 2 itu 4. 4 tambah 2 itu 6. 4 lebih kecil daripada 6 kan? Jadi simpulnya begini. Ke 4 perkalian. Dimana jika X positif, maka X lebih kecil daripada Y, maka X Z lebih kecil daripada YZ. Nah, kita buktikan. Contohnya, jika X positif, nah kita bikin X-nya 8 positif, maka X-nya kita bikin 4 lebih kecil daripada 5, maka XZ-nya X tadi kan 4, Z-nya 8. Jadi 4 kali 8 lebih kecil daripada Y-nya 5 dikali Z 8. Nah, kita jumlahkan. 4 kali 8 32 lebih 5 kali 8 40. 32 lebih kecil daripada 40. Kita masuk ke operasi bilangan real. Yang pertama itu hukum komutatif. Nah, hukum komutatif yang menghasilkan hasil sama dengan, mari kita masuk ke rumusnya, yaitu X tambah Y sama dengan Y tambah X dan X Y sama dengan YZ. Mari kita buktikan. Nah, kita buktikan. X-nya kita bikin 3. 3 tambah Y-nya kita bikin 5 sama dengan Y5 tambah X3 dan X tambah Y sama dengan 8 dan Y tambah X Y tambah X sama dengan 8. 8 sama 8 adalah hasilnya sama dengan. Nah, terbukti bahwa hasil dari hukum komutatif yaitu sama dengan. Nah, kita masuk ke operasi bilangan real yang kedua, yaitu hukum asosiatif, di mana X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z. Nah, sama dengan X YZ sama dengan YZ huruf Z. Nah, kita bikin buktinya atau contohnya. 2 ditambah 5 tambah 2 sama dengan 2 ditambah 5 tambah 2. Mari kita jumlahkan. 5 tambah 2 itu 7 sama dengan 2 tambah 5 itu 7. 2. Nah, hasilnya tetap sama dengan, nah kita jumlahkan juga bisa. 2 kali 7 itu
14 sama dengan 14 juga. Hasilnya tetap sama dengan. Nah, kita ke contohnya atau kita bikin pembuktiannya. Contohnya adalah 5 dikali 4 tambah 3. Nah, 5 dikali 4 tambah 5 kali 3 sama dengan 20 ditambah 15. Hasilnya itu 30. Nah, di sini yang keempat itu adalah elemen-elemen identitas. Nah, dalam elemen-elemen identitas ada penjumlahan dan perkalian. Dalam penjumlahan adalah 0. Kenapa dikatakan 0? Karena setiap bilangan yang ditambahkan dengan 0, jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Nah, contohnya gini. Contohnya 0 ditambah 3 sama dengan 3. Bilangan yang ditambahkan dengan 0 adalah hasil penjumlahan dari bilangan itu sendiri. Nah, kita masuk ke perkalian. Perkalian dikatakan dengan adalah 1 atau dikatakan dengan 1. Kenapa? Karena bilangan yang dikalikan dengan 1 nilainya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya kayak 1 dikali 3 jawabannya 3. Nah, kita bikin contohnya di sini. Contohnya 1 dikali 4 sama dengan 4. 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi setiap 1 dikalikan dengan bilangan-bilangan asli atau bilangan-bilangan lainnya, jawabannya adalah tetap bilangan yang dikalikan dengan 1 tersebut. Nah, operasi bilangan real yang kelima itu adalah inverse balikan. Inverse balikan rumusnya itu adalah X tambah min X sama dengan 0, di mana setiap bilangan yang dijumlahkan dengan inverse atau balikannya akan menghasilkan nilai 0. Contohnya begini. Ini kan variabel X dan inverse balikannya adalah min X. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, kita bikin contoh ke angka. Contoh ke angka yaitu ini kan kita 4. Ini kan angka 4. Inverse atau balikan dari angka 4 itu adalah min 4. Atau lawan dari angka 4 yaitu adalah min 4. Min 4 ditambah min 4 sama dengan 0. Nah, yang contoh lainnya itu adalah 5. Ini kan 5 positif. 5 positif ditambah kebalikan dari positif itu adalah min 5 sama dengan 0. Jadi setiap angka yang sama ditambahkan dengan inverse balikan akan tetap menghasilkan nilai 0. Sekian dari materi yang saya sampaikan tentang bilangan real. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat didalami dengan mudah atau lebih baik lagi. Dan jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.